Bapak Ibu sekalian, saya termasuk yang bukan hanya merekomendasikan ya, tapi saya sendiri pun sempat beli saham Gudang Garam pada harga, saya lupa harga berapa, tapi kurang lebih sama dengan harganya Pak Budi, malah lebih tinggi, 24.000. Sekitar setahun yang lalu seperti itu. Analisanya ketika itu kalau bicara valuasi ya Gudang Garam udah murah lah ya, udah murah banget seperti itu ya. Dan kita berharap bahwa kinerja perusahaan eventually akan naik lagi meskipun pada tahun tersebut lagi turun di 2022 kalau nggak salah karena efek kenaikan harga cukai. Tapi kita berharap bahwa eventually kinerja Gudang Garam ini akan membaik meskipun tarif cukai tetap naik karena terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Cuman sekarang yang terjadi itu begini Pak Budi, dan saya yakin mungkin teman-teman yang lain juga memperhatikan ya. Kalau kita lihat data ekonomi dari data-data statistik yang dirilis oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik, ekonomi kita aman Pak. Pertumbuhan ekonomi selalu di atas 5%. Ya, inflasi terkendali, pengangguran juga turun 5%. Cuman, ya, ada cumannya. Ya. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 5%, tapi pertumbuhan ekonominya siapa? Gitu loh. Apakah memang seluruh masyarakat Indonesia net worth-nya naik 5% gitu hari ini dibanding 5 tahun yang lalu? Padahal kalau kita tanya nih direktur utamanya Bank BCA, beliau kemarin baru bilang Indonesia, orang Indonesia sekarang makan uang tabungan. Jadi nilai rata-rata tabungan orang Indonesia itu yang tadinya misal kalau nggak salah 7 juta per rekening ya sekarang jeblok jadi tinggal 3 juta. Apa yang terjadi Pak Budi? Ya ini mohon maaf ya, kita tahu nih pinjol ya, judol itu merajalela seperti itu ya. Orang di PHK segala macam itu udah cerita biasa. Saya juga pernah menyampaikan ini sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi betul tumbuh secara keseluruhan, ekspor naik ya, apa namanya nilai konsumsi naik, tapi tidak merata. Yang miskin tetap miskin, bahkan yang menengah pun terancam miskin. Lalu siapa yang bertambah kaya? Ya para konglomerat, Pak. Sekarang ini konglomerat itu enak, Pak, di zamannya pemerintahan yang sekarang ini. Dimanjakan banget lah. Ya, dikasih IKN, ya dikasih apa itu yang katanya di Papua food estate dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan kelas menengah dan juga kelas bawah? Waduh, megap-megap Pak Budi ya. Orang jualan susah sekarang ya. UKM ini seperti itu. Dan masalahnya Pak Budi, siapa konsumen terbesar rokok? Apakah para konglomerat itu? Bukan, orang menengah ke bawah. Sebenarnya gini yang tadi saya katakan, kalau misalnya sekedar harga rokok naik sih nggak masalah karena cukai. Tapi ketika orang duitnya habis untuk main slot dan seterusnya gitu ya, ya sudah tidak ada lagi sisanya untuk merokok. Kalaupun tetap mereka merokok ya akhirnya jatuhnya apa? Rokok-rokok yang nggak pakai pita cukai, yang ilegal, yang merek-merek nggak jelas itu loh. Kan ada harganya cuma 9.000 sebungkus itu. Mereknya itu Sergio Ramos, saya pernah dengar itu. Bukan gudang garam tapi gudang baru atau apa gitu. Ya, ada yang pakai pita cukai tapi ada juga yang ilegal dan yang jelas rokok-rokok tersebut harganya jauh lebih murah daripada rokok yang biasa kita kenal, Jarum, Gudang Garam sama Sampurna. Kesimpulannya Pak Budi, satu lagi sih sebenarnya begini. Gudang Garam itu pada harga 15.000 itu PBV-nya 0,5 loh. 0,5. Jadi kalau misalnya PBV-nya satu kali aja harganya harusnya dia 30.000. Jadi kalau bicara murah sih ya udah murah pakai banget Pak Gudang Garam ini. Ya. Terus apa? Selain yang tadi saya jelaskan masalahnya bahwa dia memang kinerjanya turun, lalu prospek kedepannya juga kayaknya berat nih. Tapi ada masalah nggak? Dia misalnya gagal bayar utang nggak? Nggak. Ya.
Dia misalnya ada kasus apa gitu, pajak gitu, nggak ada juga seperti itu. Di sisi lain, meskipun saya nggak tahu nih, ini bakal terrealisasi atau enggak. Kemarin itu ada berita DPR itu mengusulkan kenaikan cukai tahun 2025. Jadi kan biasanya cukai itu memang naik setiap tahun ya. Tapi untuk 2025 itu ini baru diusulkan sih, baru diusulkan. Jangan naik lagi, jangan naik dulu lah gitu. Karena ini kasihan perusahaan rokok ini udah berdarah-darah semuanya gitu ya. Kalau itu benar gitu ya, diterapkan gitu, cukai nggak naik lagi gitu. Cukai nggak harus turun Pak, asal dia nggak naik aja. Itu kabar baik Pak Budi. Dan gudang garam itu bisa naik itu. Nggak sih kalau ke 30.000 agak berat ya, tapi kalau ke 20.000 bisa lah harusnya. Tapi ya kalau misalnya itu tidak terrealisasi ya harga sahamnya tetap di level sekarang gitu. Naik enggak, turun juga enggak, di 15 ribuan. Jadi kalau sekarang sih posisinya udah nasi jadi bubur ya. Bukannya nasi jadi bubur lagi, nasi jadi bubur encer mungkin karena udah kelamaan seperti itu. Tapi kalau jual sekarang ya kayaknya ngapain juga gitu loh. Udahlah hold aja dulu lah Pak Budi. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, tetap ada kemungkinan saham gudang garam ini naik lagi. Dan kalau nanti dia udah 20 ribuan ya baru kita pertimbangkan lagi gitu loh. Karena kalau betul tarif cukai tahun depan tidak naik seperti biasanya, itu bisa bagus lagi itu kinerja perusahaan-perusahaan rokok itu gitu. Karena apa namanya? Sebenarnya mereka tuh bagus perusahaan, cuman karena digencet sana sini aja dari kebijakan pemerintahnya ya, dari situasi ekonominya yang tidak berpihak kepada kelas menengah dan juga kelas bawah dan seterusnya. Salah satu saja dari semua faktor jelek itu tidak terjadi lagi gitu ya, maka kinerja gudang garam dan lain-lain itu akan naik lagi gitu. Cukup Pak Budi.